Ini dia line up-nya, ada Banana, ada Cipuy aka Rainbow, ada Clay, lalu ini dia Ngapsin, Naomi, dan juga Versik nih. Oke, dari 6 player yang masuk ke line up ya, tergantung nanti siapa yang akan diturunkan juga. So let's see dia yang akan diturunkan sama seperti kemarin, Banana, Versik, Clay, Sin, dan juga Cipuy. Iya. Ini untuk sekarang kayaknya udah jadi line up tetap. Oke, dari Bigetron, Zorizo, Super Ken. Ya, ini dari player yang masuk ke dalam line up yang masih belum ditentukan nanti siapa. Saken, ada KYY juga, Ki, Superfin. Yang akhirnya total ada 6 juga nih player yang ada di roster Bigetron saat ini. Namun yang diturunkan Zorizo, Super Ken, Moreno, Saken, dan Superfin. Ya. Wah, ini masih sama kayak kemarin juga, Ul ya? Tidak ada key berarti ya, patch yang sekarang. Maka dari itu banyak banget langsung masuk ke deretan hero band yang diprioritaskan juga. Tapi melihat kali ini ada Joy Open, ada juga ke arah Valentina. Tapi dari RRQ mereka langsung menutup gold lane-nya terlebih dahulu, yaitu 1-1. Ya, karena Saken juga kan user 1-1 seperti tadi kita lihat dari statistiknya juga. 1-1 dari Saken mendapat perhatian lebih ternyata untuk RRQ sendiri, dan last bandnya masih ke arah Joy. Cukup banyak yang lepas. Walaupun nggak priority banget untuk sekarang, kayak misalkan dia pengen ambil mid lane bisa Valentina, di arah XP mungkin Glue, tapi Glue mungkin sekarang nggak sampai kayak prio pick banget ya. Itu Fredrin mungkin untuk RRQ. Oke, tapi mungkin Valentina sih karena mid lane-nya udah makin di. Oh, ada Kadita juga. Dan ternyata Valentina sudah diamankan untuk Clay harusnya. Masih open ke. Ya kalau misalkan mau main Assassin, ada Link juga yang tadi sempat kita bahas ya sedikit. Benar. Masih KJ udah ditutup dan ternyata Novaria. Wow. Nah ini fleksibel lagi, Novarianya bisa di tangan dari Superfin, bisa di tangan dari Moreno. Karena Novaria kan sekarang udah balik lagi ya, damage-nya ya dia lebih ke poke ya kan, bukan yang bisa instant burst gitu. Jadi di roam juga masih oke lah. Jangan salah sebenarnya kalau di roamer mungkin banyak yang definisiin kalau di roamer jadi nggak sakit. Sebenarnya tetap sakit tapi ya memang dari segi itemnya itu akan lebih lama jadi lah. Nah kalau ditanya bahkan dengan dire hit, damage dari Novaria roamer itu akan lebih sakit nantinya. Mungkin di late game ketika itemnya udah full gitu, itu akan lebih berdampak bahaya daripada dari mid lane. Iya, dan untuk menjadi follow up di mid gitu ya, untuk bisa nge-follow up adanya inisiasi. Nah itu agak sedikit lama juga kan. Dia butuh waktu dulu, jarak untuk bisa nge-charge ke arah Astral Recall-nya. Tapi kita akan langsung melihat adanya Fredrin pula yang sudah diamankan untuk Bigetron Alpha. Dan ini masih fleksibel lagi, bisa jatuh ke tangan dari Zorizo maupun dari Super Ken. Tapi dari RRQ mereka akan langsung mengamankan 2 hero sekaligus nih sebelum nantinya Bigetron nge-pick dan langsung masuk ke banning phase yang kedua. Oke, sebenarnya Fred ini deny pick juga dan cukup bagus pastinya. Fleksibel yang tadi Aul bilang juga berpengaruh kepada fase kedua dari banningnya RRQ. Sementara untuk pick Hilda langsung tanpa ragu sepertinya, Hilda dari Cipuy yang kemarin sempat juga untuk menarik perhatian lebih karena dari invasi jungle-nya. Sementara ini sekaligus nge-deny pick lah ya, otomatis karena ada link yang digunakan oleh RRQ. Yap. Dan sebelum waktu itu kemarin sempat sih ada Superfin yang nemenin linknya Jelly Boy farming, gak dapet purple buff sama sekali. Makanya kalau ditemenin sama Hilda tuh, walaupun gak ngapa-ngapain Hildanya ya, itu kita udah ke pressure loh. Tapi waktu itu Superfin pakai Lolita. Waduh. Ditemenin. Iya memang kalau tank barbar tuh dari emang udah barbar dari lahir susah loh. Susah ya, terlahir barbar ya. Dia mau pakai apa juga dia tetap maju, dia paling gak ngintip aja gitu loh. Dia ngasih diplototin gitu kan. Bisa mancing retreat juga, apalagi sekarang kan cooldown retribution kan udah sama lah ya, karena emblemnya juga, kecuali memang dia mau pakai yang reduce cooldown dari battle spellnya. Sementara untuk Bigetron Lancelot ternyata Battle of Assassin yang akan ditunjukkan. Ya, dan ini membuka juga bahwa Fredrin ini akan diberikan kepada Zorizo ya. Dan menuju ke arah banning phase yang kedua, terlihat dari RRQ belum ada gold laner dan juga XP laner, dan Esmeralda dari Ngapsin langsung di respect ban aja. Jangan lupakan satu lagi, kalau emang magical damage nih, ada yang lagi naik banget sebenarnya loh, Harit. Harit betul. Harit itu bener-bener laku sekarang dengan emblem yang baru, dia bisa pakai cooldown juga di talentnya, ditambah dengan item baru itu loh, Starlium Sight. Itu guna banget buat Harit. Benar, dan kemarin juga sering banget ya untuk ability power carry Harit yang muncul di gold lane dengan Starlium Sight ini, yang kita tahu Calamity Reaper dan Shadow Twin Blast sekarang udah nggak ada. Digabung lah sebenarnya. Digabung dan merger lah mereka ya. Itu dia.
Masalahnya kalau kayak magical seperti Esmeralda, Harit itu kan memang butuh cooldown ya. Itu butuh cooldown, ditambah dia butuh damage juga untuk karena ngandelin basic attack. Nah makanya sempat gue bilang tadi item ini tuh cocok buat mereka berdua. Ya. Bukan hanya mereka berdua, sebenarnya banyak lah untuk magical yang cocok dari item tersebut. Tapi ya untuk yang paling efektif dan sering kita lihat ya itu Harit sama Esme. Yap. Walaupun kemarin dari Sin sendiri lebih ke arah Cecilion juga ya. Cecilion, kalau Cecilion mungkin burst damage sih mungkin yang cari ya. Dan untuk magicalnya masih menunggu nih band terakhir dari Bigetron. Dia mau band ke Goldland Magic lagi kah? Harit kah? Kayaknya kalau Cecil enggak sih. Iya enggak sih kayaknya. Tapi Uranus. Uranus oke. Sebagai satu XP lane yang kita udah bahas juga ya, dia makin sustain lagi. Susah banget. Iya. Maksa orang bikin si Halberd. Bener-bener. Sekarang metanya udah mulai ke arah Esme Uranus lagi ya teman-teman ya. Udah mulai balik lagi nih. Dan biasanya kalau Esme dan Uranus yang sering muncul, nanti akan ada mid lane Lunox juga yang dia continuous damage gitu kan, bisa untuk dapetin kill. Dan untuk marksman-nya juga mungkin nanti Kari akan naik kembali, udah mulai muncul lagi. Yang tadinya udah jadi situational pick, sekarang mungkin bisa jadi juga priority pick. Banyak banget hero-hero yang akan terbuka aja nantinya. Yap, Lunox Kari ya yang bisa nge-meltdown hero-hero tebel ya, tank killer lah bisa dibilang di role-nya masing-masing. Tapi untuk RRQ mereka bakal nutup ke arah roamernya kah? Kadita, Lolita masih open, tapi ternyata tidak. Dia respect banget kepada power pick untuk Saken itu sendiri, ya Melissa. Oke, mungkin kalau dari kedua gold laner yang sama hero-nya dari most pick mereka adalah Cloud. Ya. Nah, untuk Cloud sendiri, sementara kalau di sisi Bigetron ada Hilda nanti yang lumayan mengganggu lah. Seandainya memang Hildanya nggak bisa invasi ke jungle karena memang mungkin banyak backup, dia bisa ke gold lane juga nih. Sebenarnya pressure-nya bisa diberikan ke laning lain. Namun ya balik lagi lah, untuk keduanya masih sebenarnya untuk Bigetron kalau memang mau safety ya, Brody dia defensifnya oke banget nih buat lawan Link dan juga Hilda. Santai aja Brody. Santai aja Brody. Nah, kita bakal lihat ya, apakah akan ada Brody atau mau dinaik ke arah Harit. Tapi ternyata adalah Glue dulu nih menutup nantinya gold lane. Glue Roamer kah? Glue Roamer harusnya. Glue Roamer ya, harusnya. Oh, buat lawan Hilda. Iya, make sense. Ketempelan sama Jellyman kan. Benar. Karena efek slow itu yang diperlukan ketika lawan Hilda. Biasanya pakai Angela juga kadang, tapi kalau Angela kan mungkin perlu bantuan damage juga nih. Iya. Dari yang lain. Kalau Glue dia punya damage yang lumayan oke. Konsepnya nggak beda jauh sama Angela. Mungkin di awal lebih menyebalkan, namun Brody-nya diambil langsung oleh RRQ. Ya akan dipakai oleh Sin. Ya, kalaupun memang nantinya di sisi Bigetron udah Harit, Brody ini lumayan loh lumayan untuk bisa mengounter dari Harit itu sendiri. Dan satu pick. Satu lagi untuk berada di area XP. Banana. Lapu-lapu Banana juga comfort pick ya, atau mau ke arah Yuzong, tapi ternyata Terizla yang diamankan terlebih dahulu. Oke, berarti badan di depannya ya dicari. Sempat berpikir untuk Benedetta tadi gua, cuman ada link yang bisa split nanti. Jadi kayak Benedetta agak sayang. Makanya kalau nggak lapu-lapu Yuzong mungkin, dan ternyata Terizla ya yang diambil. Yap, berarti konsepnya matang sih. Matang, oke. Mau coba main team fight dengan area juga bisa. Dan mau pick off juga bisa. Tapi satu pilihan terakhir untuk berada di gold lane untuk Saken nih. Kalau Cloud, aduh, landingnya agak berat sebenarnya. Bisa untuk scalingnya nanti sakit jelas. Ya namanya marksman pasti sakit, tapi agak susah di awal. Dan Kari. Oke, late game insurance juga yang cukup kuat. Tapi harus hati-hati untuk landing awalnya ya. Yep, karena dari range-nya juga lumayan jauh ya dari perbedaannya gitu antara Brody dan juga Kari. Tapi kita akan langsung lihat aja ya dari racikan kedua belah coach. By the way, happy wedding ya untuk Coach Aldo. Jungle lawan ditemenin balik sama Glue nantinya. Oke, dan kita akan langsung melihat saja, ini dia game yang pertama, match pertama di hari terakhir untuk challenge season antara RRQ versus Bigetron Alpha. Perbedaan start buff dari kedua jungle ya. Purple buff untuk RRQ dan juga orange buff untuk Bigetron. Sementara untuk pergerakan dari Hildanya, dia tahu karena Glue ini nggak enak buat dilawan, jadi dia standby di gold lane. Lebih ke arah babysit dulu ya, ke ngapsin di top lane. Ya balik lagi, kalau misalkan mau nabrakin ke arah Glue-nya, dia bakal ya capek sendiri ya. Gede ya kan, banyak anak-anakannya juga. Tapi kali ini sudah ada eksekusi ke arah Little Wonder dan bahkan Super Ken. Dia coba untuk langsung crossing, tapi ternyata tidak ada jungle yang tersisa nih. Ya mungkin di awal memang lebih ke kelarin farming pattern dulu kali ya dari kedua jungle-nya. Apalagi kalau dari RRQ Link
Dari emblem sendiri, kedua jungle sama-sama menggunakan seasonal hunter yang otomatis untuk jungle dipercepat lah. Sementara untuk Superken dia pakai attack speed. Wah, ini lebih cepat lagi nih nanti untuk jungle-nya. Sementara untuk Link dari Versik pakai penetrasi yang artinya untuk team fight nanti dia bakal lebih sakit. Nah, ini nih emblem-emblem yang kalian bisa tiru mungkin ya Mungkin untuk bisa. Gameplay kalian. Tapi sejauh ini Begetron Alpha mereka berhasil untuk dapetin beberapa jungle juga, di mana Gold Crab di arah atas berhasil untuk diamankan di tangan dari Superken. Clay yang harus mundur terlebih dahulu walaupun Versik versus everybody di depan sana. Temples of Blade defensif dikeluarkan, Divine Sword yang menuju ke arah seorang Superfin. Satu hit terakhir lagi dan bahkan Versik berhasil ditumbangkan. Pertukarannya terjadi antara roamer dan jungler dan ini masih menjadi keuntungan untuk Begetron Alpha. Jelas karena ada tadi total 4 tenacity yang digunakan oleh Bigetron. Jadi memang kalian juga melihat ada yang lumayan keras gitu kan. Kerasa banget lah defensifnya karena 50% HP. Di bawah 50% itu udah nge-trigger dan Cipuy mendapat pukulan yang cukup keras kali ini, bahkan memaksa untuk menggunakan spell sprintnya. Yap, sprint sudah digunakan dan bahkan lumayan tertinggal ya dari segi untuk bisa mendapatkan ultimate-nya nanti. Dan Superfin sudah melakukan adanya zoning out kepada Banana yang mencari informasi. Tinggal gimana nih HP dari Turtle-nya, karena kali ini Versik is coming mencoba untuk mengadu retribution tapi gak sempat ada retribution dari Versik sehingga Superken masih bisa men-secure Turtle tersebut. Agak beresiko sebetulnya, dan split dari Superfin coba untuk zoning doang sebetulnya. Agak beresiko kalau pengen di-commit karena sudah datang 3 total member dari RRQ yang siap di orange buff. Langsung kembali mundur dan wah, Superken sih kayaknya nggak mau main safety, dia mau main agresif. Ya, karena mungkin Superken sadar ya, Versik juga tipikal yang lebih agresif. Jadi diagresifin balik dan terlihat bahwa Superken kali ini berhasil untuk masuk dan orange buff ya tercuri di tangan dari Superken. Waduh, penalty zone di bagian belakang Sorizo. Setengah darah tapi hati-hati, bisa dibalikan keadaannya dengan Banana yang harus ditumbangkan kali ini. Kerugian datang kembali untuk RRQ. Yap, dan terlihat ya dengan adanya orange buff yang dicuri, XP lane yang di pick off membuat dari Begetron Alpha perlahan tapi pasti kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulannya nih. Dengan adanya perbedaan network ke angka 1000 untuk saat ini masih mencoba untuk mereka pertahankan. Moreno sudah selesai dengan Clock of Destiny-nya. Clay bener-bener ditempelin abis-abisan di tangan dari Superfin. Digendong saja dengan ada satu buah grab-grab di sana dan bahkan Astral Echo dari arah belakang. Satu Astral Echo-nya masih belum cukup dan di-flicker ke arah depan. Clay gak bisa bertahan sehingga harus tumbang di tangan dari Superfin. Wow, kill yang cukup mahal karena ngebuang spell juga. Clay-nya ngebuang spell tetap tumbang. Walaupun ya oke, Finn-nya juga ngebuka spell, tapi ini tetap keuntungan untuk Begetron. Di sisi lain Superfin coba di zoning oleh Cipuy, tapi harus hati-hati juga dari Cipuy-nya sendiri karena Superken yang sudah mulai mengintai Moreno dengan Novaria di mid lane. Pokingan damage di awalnya memang nggak sesakit nanti ketika sudah punya item, tapi udah lumayan. Ya, dan ternyata terlihat ya di arah top lane tadi level XP lebih diunggulkan sedikit dari Saken. Terlihat bahwa line up yang tadi kita sempat bahas juga, oke, range-nya dimenangin sama Brody. Brody juga terbilang hero yang udah enak dari early, yang gak terlalu item dependent untuk attack semua untuk bisa dapetin power spike-nya. Dan itu bisa dimenangkan oleh Saken. Begitupun dengan Sorizo kali ini yang udah mulai tertangkap, penalty zone dibuka, tapi 4 player dari RRQ berhasil untuk bisa mempick off Sorizo di sana. Ya, dan kalau ngomongin soal gold lane yang berbeda XP-nya, ini berpengaruh juga dengan Turtle. Yang pertama tadi didapetin oleh Bigetron. Yap, itu Turtle kedua udah di setup lagi dan bisa di secure secara free, bahkan bagi Bigetron nggak ada kontes yang dilakukan oleh RRQ. Ya, dan terlihat Yasin kali ini harus mundur terlebih dahulu dengan XP yang unggul juga di tangan dari Saken. Dan rotasi cepat ini udah menjadi kunci untuk Begetron Alpha ya. Terlihat dengan adanya Superken yang udah bisa langsung crossing dan Moreno dengan positioning yang baik banget juga. Dan bahkan kali ini sudah tidak ada lagi platingannya karena udah di menit yang kelima Superfin dengan split-splitnya. Grab-grab menuju ke arah seorang Banana, di-flicker ke arah belakang, dipisahkan dari kerumunannya, tapi nampaknya kali ini Superfin masih terlalu tebal. Ada backupan yang dilakukan oleh Superken dengan puncture menuju ke arah depan, tapi Superfin third part memory berhasil untuk mengukir memori buruk di benak dari Superfin. Ya, karena terlalu jauh juga. Superken tadi coba untuk nge-backup, dia udah puncture ke depan, tapi kayaknya bukan timing yang bagus lah untuk dia fight. Sementara puncture ke arah depan Clay yang punya Phantom Execution curian, namun bisa dieksekusi oleh Moreno. Versik mencoba dapetin kill barasan, backup dari Moreno bisa memukul mundur Versik, dan lagi-lagi Bigetron mendapatkan keuntungan. Versik juga gak mau terlalu menggebu-gebu ya. Dia paham dia gak punya powerful buff. Ya. Dia harus mengkalkulasikan kembali dari segi energinya nanti. Tapi ada satu outer turret di bottom lane yang ternyata berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Sorizo. Dan sebenarnya ya udah, Sorizo bisa anteng-anteng aja di lane, karena kalau misalkan ngelihat dari tipikalnya Terizla, dia lebih ke arah hero-hero team fight gak sih? Ya,
dia bisa team fight nanti. Dan untuk power clear sebenarnya Terisla akan lebih unggul. Iya. Tapi ya kalau untuk jalannya itu Terisla lama banget. Palunya gede banget. Iya sama Fredrin juga lumayan lama. Tapi kalau kondisinya udah hancur turretnya dari RRQ bakal lebih cepat rotasi Bigetron berarti. Harusnya iya. Dan terlihat ya kali ini 3000 network yang berhasil untuk diamankan. Bigetron Alpha mereka bermain sangat-sangat agresif dengan adanya objektivitas menuju ke arah turret, dan sekarang berfokus untuk bisa ngedorong ke arah gold lane-nya, di mana Astral Echo dibuka langsung mengusir mundur 3 player dari RRQ yang tidak bisa lagi ngedefense satu outer turret di arah top lane-nya. Supercan sudah mulai hadir juga dan invasi jungle kian terjadi. Waduh, ini dominasi full dari Bigetron. Bahkan dari turtle yang pertama sampai yang ketiga ini selalu di setup. Dan posisi dari Versik yang sudah mulai ditempel kali ini bakal ada punishment terjadi sepertinya. Darahnya mulai naik lagi, namun turtle bisa didapatkan secara free. Zorizo sebagai bayarannya. Ya oke, Zorizo gak apa-apa ya, dia nggak beli waktu juga. Tapi banyak banget resource yang habis. Tapi Saken berfokus untuk menghancurkan satu outer turret di arah middle. Ada flicker untuk mundur ke arah belakang. The Super Fin melakukan zoning out di mana Cipoy bakal coba untuk dikejar. Masih ada regen HP. Meanwhile di bottom lane split push yang sudah dilakukan oleh Versik untuk bisa mendapatkan outer turret di bawah. Wah, ini mirrornya lumayan loh. Iya. Dari goldnya tadi kan unggul 3000 ya. Bigetron sekarang dikejar lah untuk RRQ. Ya udah mulai dikejar juga. Dan lagi-lagi ya, ini teror dari Astral Echo udah lumayan menghantui juga. Invasi ke arah purple buff nampaknya diurungkan niat ya dari Bigetron Alpha. Dan kita bisa lihat dari item build. Hunter Strike item pertama untuk Supercan. Dia punya penetrasi, dia punya tambahan speed juga nanti ketika unique efeknya sudah aktif. Blade of Despair nih item kedua dan sudah jadi. Bahkan damage dari Supercan ini sudah dipastikan cukup nih kalau misalkan dapetin kill mungkin ke arah Link, ke arah Valentina ataupun Brody. Nah tinggal PR-nya nih dari teman-teman lainnya. Sementara untuk di arah top lane, Versik coba untuk nge-cut dari wave-nya dan masih bisa kabur untungnya dengan Fin Voice. Dia bisa unggulin jumlah sebenarnya dari RRQ nih. Harusnya iya, tapi sejauh ini di menit yang ke-8 memang split push masih menjadi kunci ya untuk RRQ itu sendiri bisa mendapatkan objektivitas. Tapi kayaknya nggak bakal kendor nih dari segi peperangannya karena udah mulai dipoke sedikit demi sedikit. Masih mencoba untuk memaksa satu outer turret di arah middle karena Supercan sudah masuk dengan adanya puncture. Cipoy kali ini bakal menjadi bulan-bulan warga. Dan Phantom Execution terlalu sakit, gak bisa dipendung terlalu lama. Dua player dari RRQ berhasil dihilangkan di mana double kill di secure di tangan dari Supercan dan Moreno. Gak bisa bertahan terlalu lama, pertukaran menjadi adil 2 untuk 2 tapi tidak dengan satu buah outer turret di arah middle yang berhasil untuk dihancurkan pula di tangan dari Bigetron Alpha. Ini ngebuka vision pastinya nanti ke arah purple buff dari Versik yang mungkin saja diinvasi. Sementara untuk pertukaran killnya Supercan yang tumbang ini sebenarnya lebih berbahaya lah karena Supercan ini kan dia banyak goldnya ya. Jadi celengannya yang pecah juga ini ngasih gold yang lebih banyak pastinya untuk RRQ. Makanya dari segi gold ini lebih condong ke RRQ. Namun untuk turretnya hilang ini harus diperhitungkan lagi nih. Nantinya purple buffnya diinvasi, bukan hanya purple buff, mungkin ntar trapping dari tempat yang nggak ada vision dari RRQ ini perlu diperhitungkan kembali. Ya, dan Sakennya dari tadi nggak yang terlalu terancam gitu ya, dia aman aja. Astral Recall-nya sakit banget membuat dari Clay harus kehilangan banyak HP. Dan Supercan berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Banana HP nggak terlalu banyak lagi tapi lini belakang yang mulai diacak-acak. Versik is coming, Divine Sword berhasil mempick off sesosok Moreno di lini belakang. Terjadi pertukaran antara roamer dan juga mid lane-nya, tapi Lord yang bisa diamankan dari Bigetron Alpha ini masih membuat mereka tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Dan ini Lord pertama, belum menjadi Lord yang enhance, belum ada charge-nya nanti. Dan biasanya di Lord pertama ini digunakan untuk ngabisin semua inner turret. Maka dari itu RRQ juga harus bisa nih ngebagi tugasnya. Bagian bottom lane mungkin poking damage yang diterima ke arah Saken lumayan sakit. Dan Versik juga nggak boleh lama-lama sebenarnya kalau memang mau ngadu pok sama dari Saken. Dan oke, masih ada retribution juga untuk mensecure orange buff yang udah mulai diganggu dengan adanya Zorizo dan Super Fin. Lord yang pertama sudah mulai coba untuk dikawal kembali. Versik Temples of Blade defensif kali harus dikeluarkan, dikejar dengan puncture. Tapi nampaknya Supercan gak mau terlalu greedy. Dia lebih berpuas dengan adanya inner turret yang sudah hancur di 3 lane yang berbeda. 3 inner turret lagi-lagi. Keuntungan untuk Bigetron 4.000 hampir 5.000 gold yang dipegang di menit yang ke-10. Yang artinya ini untuk defense-nya nanti akan berbeda hampir dari setiap member itu satu item. Mungkin agak condong ke arah jungle-nya karena di jungle dari RRQ juga Bigetron dua-duanya tipe farming. Sementara kalau dihitung dari high ground defense adanya Clay mungkin dan Sin yang bisa clear minion, tapi kalau mengusir mundur mereka perlu momen dari Banana ataupun dari Cipuy mungkin yang bisa mempersempit keunggulan dari jumlahnya, dari item.
Mungkin kita ke Expillion nih. Dominance Ice bagi kedua Expillion menjadi pilihan utama dan juga Radiant Armor. Namun untuk next itemnya nih ada satu Fury Hammer untuk Banana yang dia butuh penetrasi tambahan. Ini buat landing sebenarnya di awal. Sementara kalau untuk Susuriso mungkin nextnya dia bisa ke arah Antiquiras. Banyak lah pilihannya dari next itemnya. Antiquiras ke Domi udah selesai, ada Radiant Armor juga, bebas lah ya, tergantung pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh Sorizo sendiri karena ya dia nggak terlalu banyak ke pick off juga, dia hanya 2 kali ke take down aja. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah Saken yang diam-diam udah hampir punya full item dengan tidak adanya terpick off sama sekali. Ini Saken berarti aman banget juga. Dan Cipuy bakal coba untuk dikejar kali ini, ada Phantom Execution menuju ke arah belakang dan Cipuy berlari tapi Thornrose-nya gak bisa membuat dari Cipuy selamat dengan adanya kejaran yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ya dia ketika dia lari ke tempatnya Bigetron, di situ gue udah lihat oke dia mau coba kasih space, dia pengen coba kasih jarak yang lumayan jauh buat RRQ yang lain mungkin bisa farming, mungkin bisa cari posisi juga. Endless battle selesai dari Versik. Damage dari Link-nya ini udah mulai terasa, apalagi udah sama-sama level 15 juga. Namun kalau dari segi item Super Ken lebih unggul nih. Makanya nanti entah Thornrose Phantom Execution harus bisa lah dihindarin tipis-tipis. Ya, dan split push yang memang sudah dilakukan oleh Versik juga ini bisa diatasi ya dengan awareness yang baik. Tapi Sin kali ini harus mundur dan terconnect satu basic attack terakhir dari Saken. Buat dari Sin kali ini harus hilang nyawanya untuk kedua kalinya. Dan Lord yang sekarang sudah muncul dengan 4 player saja yang tersisa dari RRQ, tidak akan ada kontes nampaknya. Sin tumbang, flickernya pun hilang. Untuk defense-nya nanti sangat berpengaruh nih. 2 menit dan di bagian belakang Super Fin ternyata yang hampir saja menjadi korban masih bisa diselamatkan, namun Versik masih mencoba dengan defense ward-nya, masih kurang juga dari damage. Sementara untuk Lord-nya yang ke arah bottom lane, 3 lane push ini possible banget dilakukan oleh teman-teman Bigetron. Dan untuk defense-nya RRQ yang tadi sempat gue notice juga mengandalkan Clay paling sama Sin mungkin kalau memang dia mau clear dari minion, tapi resiko kalau Sin-nya maju nge-show bisa langsung ditabrak. Dan Kari ini kan kalau misalkan kita mau flicker sejauh apa juga tetap masuk kan. Kalau misalkan ngikut gitu. Ngikut. Dan ya udah tadi flicker kebuang, damage-nya tetap masuk juga. Basic attack tadi dua kali shuriken terakhir tadi ya berhasil untuk membuat dari Sin hilang. Tapi Versik kali ini harus mundur terlebih dahulu tanpa bisa mendefense base turret yang sudah terekspos dengan sangat-sangat lebar pula di arah bawah. Ini membuat dari Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk langsung melakukan adanya posisi offense dengan Astral Recall yang selalu menghantui pula. Damage yang sudah mulai terasa menyakitkan membuat dari Rex Regum Kion kali harus mundur terlebih dahulu dan third part memory ditarik ke arah belakang dan Super Fin terculik ke arah satu base yang dimiliki oleh RRQ. Oke, fight back ingin dilakukan dan penalty zone berserta dengan flicker dari Banana bisa memancing Saken untuk menggunakan spellnya kembali. Cipuy ke bagian depan, Saken terpaksa harus pakai WON-nya, namun Sorizo gak bisa kemana-mana lagi, menjadi korban tambahan Super Ken yang datang dari belakang dengan Phantom Execution, bisa mengeksekusi Sin, harus mundur kali ini. Bahkan Versik yang sudah low gak berani untuk ngepok balik. Yap, dan ini banyak banget research yang keluar tadi. Ada 2 flicker yang ke pop up buat ngejar. Oke, pertukarannya menjadi adil 2 untuk 2, tapi tidak dengan ada 2 base turret yang hancur dari sisi RRQ. Dan kita bisa lihat juga dari item build di menit yang ke-14. Antiquiras jadinya ya. Antiquiras Untuk Zorizo-nya dan untuk jungle-nya nih, itemnya udah full dari Super Ken. Sementara untuk Versik juga sama sebenarnya. Sebagai item terakhirnya adalah Malefic Roar. Mungkin kita pindah ke Gold Lane. Heptasis menjadi item awal untuk Sin. Sementara kalau Kari kita tahu lah, untuk Kari sendiri dia menggunakan 3 starter pack utama, yaitu Corrosion, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Sama-sama menggunakan Wind of Nature. Mungkin perbedaannya Rose Gold nih untuk item terakhir dari Saken untuk safety-nya. Sementara dari Sin mungkin karena Blade of Despair kayaknya ya, atau si Halberd. Si Halbert mungkin ya buat bisa burst yang ada di front line ya, termasuk dengan Super Fin yang kita tahu juga tadi dia cukup berani untuk masuk. Dan lihat pokingan dari Astral Recall-nya terlalu besar damage-nya sehingga Clay harus mundur dulu untuk meregen dari segi HP-nya. Dan damage output memang disumbangkan dari Super Ken dan juga Moreno nih sebagai penyumbang damage terbesar dari Bigetron Alpha. Disusul oleh Versik dan juga Clay. Sebenarnya memang damage utamanya Bigetron tuh ada di Super Ken gitu kan. Mungkin dari Sakennya nanti akan bekerja ketika ada frontliner yang bandel seperti Cipuy atau Banana, itu bisa dieksekusi juga karena memang Kari kan hero anti tank. Sementara kalau memang ke backline, mungkin memang hanya Moreno dan Super Ken yang bisa menjangkau dengan pokingan damage Moreno mungkin, atau flanking
atau backstep lah dari Super Ken, dan Lord kali ini udah kembali di setup oleh Bigetron. Ya, dan yang menjadi sulit adalah Purple Buff kembali tidak diamankan di tangan dari Versik. Ini makin susah lagi, tapi Conceal Cipuy dengan HP yang gak terlalu banyak kali ini mencari posisinya terlebih dahulu, dan Kating terhadap Lordnya sekarang di reset dulu, ditarik ulur lagi dengan adanya Moreno yang bisa nge-reveal pergerakan dari RRQ. Ini udah menjadi ancaman besar juga karena udah gak ada Conceal lagi tadi untuk Cipuy. Dia mau coba untuk nabrak ke backline-nya juga cukup sulit, dan bahkan kali ini Banana harus menelan damage yang cukup banyak. Ada flicker yang dikeluarkan, tapi Rose terlalu sakit, dan bahkan Sorizo berhasil untuk mendapatkan satu player, ada 3 player dari RRQ berhasil dihilangkan, double kill di tangan Super Ken dan bahkan triple kill. Versik menghilang, Finn yang memisahkan peperangan di mana Clay nggak bisa lagi untuk nge-backup dan nge-follow up teman-temannya, dan split-split kopian defensif sudah menjadi defensive maneuver yang dilakukan oleh Clay. Tapi tanpa adanya Lord kali ini satu wave minion di arah tengah berhasil untuk membuat wipe out dari RRQ, dan Bigetron Alpha mengambil poin di game yang pertama. 1-0 RRQ. Di awal mereka masih bisa untuk mengejar tempo Bigetron, namun ketika masuk di arah mid game